Bang James? Halo, Ya, halo, ya, silakan, Bang James. halo, Ya, halo. ya, silakan. Selamat malam, Bang James. Ya, kedengaran suara saya, Pak? Ya, Kedengaran, kedengaran. silakan. Iya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Silakan. Saya kan tadi sering mendengar Ibu itu sering mengutip kata-kata hidup yang kekal, ya. Ya. Jadi saya teringat ini, Bu. Hidup yang kekal pada ayat Yohanes pasal 17 ayat 3. Nah, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwasanya mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, kan kalau kita baca secara konteks, kita baca ayat pertama, di situ kan Yesus itu berbicara kepada Bapa, kan konteksnya. Nah, ayat kedua juga begitu. Nah, jadi ayat ketiga, yang dimaksud satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus itu Bapa, karena Engkau. Karena Engkau, Bu, ya. Kalau saya katakan Engkau satu-satunya yang pakai tas berwarna biru. Apakah saya pakai tas berwarna biru? Kan tidak. Nah, jadi kenapa Ibu masih menyembah Yesus begitu? Itu memilih Yesus sebagai Tuhan. Itu pertanyaan saya. Kenapa saya memilih Yesus sebagai Tuhan? Maksudnya? Ya jelas, Iya, karena karena, Tuhan Yesus itu maaf Bu, karena ini perkataan Yesus sendiri, siapa yang mau diikuti begitu? Ini perkataan yang jelas dari Yesus sendiri. Dia katakan satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa. Dan ketika Yesus turun menjadi manusia ini, mohon maaf ya, kan tadi banyak sekali itu yang beranggapan bahwasanya kami yang Muslim itu tidak paham mengenai duinatur Yesus. Kami juga pelajari kok yang namanya duinatur, yang namanya mengambil daging, yang namanya penyatuan hipostatik, kami mempelajari. Tapi tetap saja akan kontradiksi meskipun begitu. Karena ketika Yesus turun menjadi manusia, kan apa yang dia sampaikan kebenaran juga kan. Karena dia tetap Tuhan, 100% Tuhan. Ya, silakan Bu. Ya, jadi kita jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Jadi jelas ya. Jadi firman yang menjadi manusia dan Tuhan Yesus juga, Bapak katakan Allah mana yang mau disembah. Dan dia katakan aku dan Bapa adalah satu. Ya. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi firman Tuhan dengan mengenal Yesus, mengenal Bapa, ya. Dengan melihat Yesus sudah melihat Bapa. Jadi dengan kata lain bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan. Ya, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi tugasnya sudah jelas kenapa dia harus menjadi manusia, supaya dia dapat menebus manusia. Di dalam Roma, kalau kita lihat ya, saya akan bacakan dalam Roma pasal yang ketiga, di dalam ayat yang ketiga demikian bunyinya. Roma 8 ayat yang ketiga demikian bunyinya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi jelas ya. Jadi kenapa Yesus harus menjadi daging? Ya, kalau dalam bahasa Inggris, a word become flesh. Itu Yohanes 1 ayat 14. Jadi jelas. Jadi firman yang menjadi manusia, become flesh, ikan daging. Kenapa Yesus harus menjadi daging? Supaya lewat daging Tuhan Yesus di atas kayu salib, semua dosa-dosa kita dalam daging kita ini ditimpakan di daging Tuhan Yesus. Dan di atas kayu salib dia katakan tetelestai, sudah selesai.
ya. Dan kita harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mencabut nyawa Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya, ya. Yang telah menyerahkan nyawanya itu dapat kita lihat juga dalam Yohanes, ya. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-10, ya. Yohanes pasal yang ke-10 kita baca di dalam ayat yang ke-18 di sini, ya. Kita lihat di sini ayat yang ke-17, ayat Yohanes 10, sorry. Yohanes 10 yang di situ dikatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat mengambil nyawa Tuhan Yesus, tetapi Dia sendiri yang memberikan nyawanya. Di dalam ayat 18, Yohanes 18, tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi jelas, ya, kita lihat di sini bahwa Dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Ya, dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Tidak seorang pun yang dapat mengambil nyawanya, tapi Dia serahkan. Karena inilah tugas dari Bapa. Jadi kalau Bapak katakan Tuhan mana? Ya Tuhan Yesus. Dia dan Bapa adalah satu kok. Dengan melihat Bapa, melihat Yesus. Jadi semua apa yang dari Bapa itu adalah Tuhan Yesus. Bahkan Dia adalah kepenuhan dari seluruh keberadaan Allah itu sendiri. Di dalam Kolose juga jelas, ya. Kolose pasal yang pertama di situ juga jelas mengatakan di dalam ayat yang ke-19, karena seluruh kepenuhan Allah, perhatikan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Jadi seluruh kepenuhan Allah. Bahkan di dalam Ibrani pasal yang ke-1, Dia adalah gambar wujud Allah. Allah itu tidak berwujud loh, karena Dia roh. Boleh? Ya, jadi jelas. Boleh. Ya. Jadi Allah itu tidak berwujud, tetapi kita melihat Yesus adalah gambar wujud Allah. Kalau kita lihat juga di dalam Ibrani pasal yang pertama, ya, Ibrani pasal yang pertama, di situ dikatakan di dalam ayat yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, dan setelah Ia menyelesaikan mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih tinggi daripada nama mereka. Jadi jelas. Kalau dibilang gambar wujud Allah, mau bilang apa? Ya. Jadi saudara bisa melihat seluruh keberadaan Allah dalam Tuhan Yesus. Dia maha kuasa, Dia berkuasa atas maut, Dia berkuasa atas alam, Dia berkuasa atas setan. Dan tadi juga dikatakan sama Pak Yusuf, Dia berkuasa atas zaman. Zaman kalender yang kita pakai ini kalender sejak kelahiran Yesus. Dan kapan bumi ini ditutup? Ketika Yesus datang kedua kali, hari kiamat, itu kedatangan Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain, Dia yang membuka zaman, Dia yang menutup zaman. Yesus. Jadi jelas, ya, jadi Dialah Allah di atas segala zaman, Dialah Allah Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi Allah mana yang saya sembah? Jelas Allah Tuhan Yesus. Karena Dia adalah gambar wujud daripada Allah itu sendiri. Dan seluruh keberadaan Allah hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena aku dan Bapa adalah satu. Ya, itu saja Bang James, terima kasih. Ya. Ya, boleh saya sanggah sedikit, Bu? Iya, cuma saya sanggah poin per poin, ya, karena Ibu kan banyak sekali poin yang Ibu sampaikan. Jadi saya sanggah satu-satu. Sebelum saya sanggah semua ayat-ayat yang Ibu sampaikan, seperti ini, Bu. Taruhlah misalkan, kan menurut pemahaman Ibu kan, Yesus kan turun. Ini bukan pemahaman saya, ini Alkitab. Ya, ini bukan pemahaman saya. Ya, ini bukan pemahaman saya, maaf.
Alkitab. Ya, menurut Bapak harus pemahaman bilang ini Alkitab. menurut Ya, pemahaman Alkitab. It's not my opinion. oke. Bukan pemahaman Oke. saya, bukan. Ya, oke. Dia take human flesh, kan? Nah, ketika dia sebagai manusia, kan, dia berbicara, kan? Dia katakan engkau. Dan engkau apakah termasuk diri saya atau tidak? Kalau saya katakan Engkau bagaimana maksudnya? satu-satunya Tuhan yang benar termasuk diri saya atau tidak? Itu poin yang pertama. Halo? Ya. Ya, bagaimana, Bu? Kalau saya katakan engkau, engkau satu-satunya, apakah saya termasuk atau tidak, Bu? Jadi begini. Kalau Bapak harus tahu. Jadi Bapak gini, ya. Bapak harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai dua nature. 100% Allah dan juga 100% manusia. Kalau orang Kristen itu dia tahu banget, mereka tahu banget di mana ketika manusianya bicara dan di mana ketuhanannya bicara. Dan kalau kita hanya mengambil satu ayat saja dari Yohanes pasal 17 itu nggak bisa, karena Alkitab ini kontekstual, Pak. Jadi nggak bisa comot-comot satu ayat. Bahkan kalau saya baca ya, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang 17, demikianlah kata Yesus, lalu ia menegadah ke langit. Ini doa ya, dan berkata, Bapa telah tiba, saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi Yesus itu memberikan hidup yang kekal. Emangnya ada manusia Tuhan diberikan, Bu? Ibu, pantaskah Tuhan itu diberikan? Pantaskah seorang Tuhan itu diberikan? Jadi gini, bukan begitu. Jadi begini, Bapak harus tahu, harus tahu bahwa diberi kuasa itu bukan berarti sama seperti presiden kasih kuasa, kasih mandat, bukan. Tetapi ini dia berbicara, perhatikan, dia ini doa loh, doa syafaat. Jadi dia ini sebagai pendoa syafaat, salah satu daripada tugas dia itu tugasnya adalah imam besar. Nah, salah satu tugas imam besar itu adalah berdoa buat umatnya. Nah, ini dia sedang berdoa buat umatnya, berumat. Jadi dia itu sebagai imam besar yang sedang berdoa. Jadi di sini anaknya itu adalah Allah sendiri kepada anaknya. Jadi jelas bahwa dia itu adalah Allah itu sendiri, anak itu sendiri. Allah yang menjadi firman, firman yang menjadi manusia, itulah yang disebut anak Allah. Jadi jelas. Jadi diberi kuasa itu bukan berarti dia itu sama seperti presiden kasih mandat, bukan. Tetapi semua kuasa sudah diberikan. Di dalam Matius katakan, semua kuasa bumi dan di sorga, semua sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Bahkan Al-Quran juga mengatakan dia yang terutama di bumi dan di sorga. Jadi jelas, Pak. Nabi Musa di Quran terutama juga, Bu, wajihan di mana saja malahan, bukan cuma di dunia, di akhirat. Nabi Musa saja di Al-Quran itu terutama juga. Bahkan tidak ada dibatasi di dunia dan akhirat. Minta maaf, Pak, saya sekarang sedang berbicara Alkitab, bukan Al-Quran. Al-Quran itu ibu kan sudah yang bilang di luar. Ibu kan yang bilang di luar. Kalau Ibu ralat, saya lanjut. Kalau Ibu ralat, saya lanjut. Ya, oke. Gini Bang James, kalau Anda mau paham, Anda mesti percaya Tuhan Yesus dulu. Iya, nggak akan betul. Kalau Anda tidak percaya Tuhan Yesus, sampai kapanpun Anda tidak pernah bisa mengerti, karena Alkitab itu bahasa kebenaran, itu bahasa Tuhan yang diberikan kepada nabi-nabinya, kepada rasul-rasulnya. Tidak mungkin orang yang tidak mengakui Tuhan, tidak menerima Tuhan, kemudian bisa paham. Apalagi Anda
mau mempelajari atau Anda mau mengukur Alkitab dengan sudut pandang seorang yang di oposisi atau seseorang yang menentang ketuhanan Tuhan Yesus, itu tidak akan ketemu. Sampai ayam tumbuh gigi pun Anda tidak akan ketemu itu. Anda berdiri di pihak yang tidak percaya akan ketuhanan Tuhan Yesus. Bagaimana bisa ketemu? Sampai kapanpun Anda akan ngotot dengan apa yang Anda pikirkan gitu, ya. Jelas ya? Dan satu lagi, iya betul. Gini Pak, gini Pak. Sebelumnya ya, kan Ibu tadi mengklaim katanya aku dan Bapa adalah satu. Bukankah Yesus dan murid-murid juga satu? Ada ayat yang mengatakan sama seperti aku dan Bapa adalah satu, kalian akan menjadi satu dengan kami. Nah, iya betul. Pertama, yang kedua. Ya mau ditanyakan apa? Jadi kalau Ibu mengatakan Yesus itu Tuhan karena aku dan Bapa adalah satu, Yesus dan Bapa adalah satu, maka murid-murid juga harus Tuhan dong. Harus Ibu anggap Tuhan juga. Jadi gini. Supaya konsisten dong. Konsisten dalam Alkitab. Jadi gini baca dalam Alkitab. Ya, gimana? Ya, jadi begini. Kalau Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu, Bapa itu di dalam Dia. Ya. Menyatu dengan Dia. Bapaknya tinggal di dalam Dia. Jelas ya. Itu bedanya. Kalau dia katakan murid-muridnya satu, kita juga satu bangsa, satu negara. Sumpah Pemuda itu kan satu, berbahasa satu, bernegara satu. Ya, dan itu berbicara kiasan bahwa satu. Makanya jangan pakai ayat tetapi itu, Bu. Kalau Tuhan Yesus, perhatikan. Ya jelas, kalau Tuhan Yesus mengatakan dengan Bapa adalah satu, Bapa di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia. Makanya disebutkan Dia itu adalah gambar wujud dari Allah itu sendiri. Dan seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam Dia. Makanya di dalam 1 Yohanes dikatakan, kalau seseorang menyangkal Bapa dan menyangkal Yesus datang sebagai manusia, itu adalah roh antikristus. Jadi kalau mengaku Yesus, yang mengaku Bapa harus mengaku Yesus yang datang sebagai manusia. Jadi jelas. Jadi itu, jadi mengerti ya. Jadi lain sekali kalau Yesus katakan aku satu dengan Bapa karena Bapa itu memang tinggal di dalam Dia. Yesus katakan aku tinggal di dalam Bapa dan Bapa. Nah, saudara nggak akan ngerti seperti Pak Yusuf katakan. Ibu, karena saudara jangan main klaim dulu, Bu. Saya ya. Sampai kapanpun saudara nggak akan ngerti, Pak. Ya, karena memang cara pandang roh saudara berbeda. Saudara selalu melihat dari segi jasmani. Sedangkan Alkitab ini dari segi rohani, itu yang membedakan. Jadi memang jasmani dengan rohani itu nggak pernah ketemu, kecuali kalau saudara mau datang percaya Yesus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengerti tentang Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang menerangkan. Ya, tidak seorang pun yang mengenal Bapa kalau Bapa sendiri yang tidak memperkenalkan dirinya kepada mereka. Itu firman Tuhan. Jadi memang sampai kapanpun Anda mengotak-ngatik Alkitab, selama Anda tidak percaya menyangkal, saudara nggak akan ngerti. Kecuali kalau jujur, Tuhan, saya ingin cari kebenaran. Saya ingin mengenal Allah yang benar. Tunjukkan kepada saya, nyatakan kepada saya dengan hati yang tulus ikhlas. Dengan hati yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Roh Kudus akan bekerja. Tapi kalau cari pembenaran dan cari kesalahan-kesalahan, saudara nggak akan pernah ketemu. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, saudara sudah terlambat untuk datang padanya. Itu ya, itu perkataan saya buat saudara. Ya, terima kasih. Bang James, jelas Bang James? Ya. Bang James, coba itu unmute dulu. Bang James. Halo? Ya, jelas Bang James? Jelas ya, jadi halo, boleh saya Anda tidak mengerti, Pak. Boleh, ya, boleh saya menyangga lagi, Bu? Boleh, iya boleh. Jadi selama saya bisa
bisa terus menyanggah dalil-dalil yang Ibu sampaikan, ya saya anggap apa yang Ibu katakan itu cuma sebatas klaim. Saya pakai bukti, Bu. No, it's not claim. Ibu katakan, Ingat, tunggu, Bu. Saya, sorry ya, minta maaf. Ini bukan klaim, tapi ini saya bacakan dari Alkitab. Ini bukan klaim. Tidak, Saudara bilang, Ibu tolong tunjukkan kata-kata Yesus, ya. Halo. Jadi saya menunjukkan dari Alkitab. Ini bukan klaim ya, bukan klaim. Sama sekali bukan klaim. Bukan, vonis Ibu yang katakan saya tidak akan bisa paham, saya tidak akan bisa paham. Yang itu yang saya maksud. Jelas, itu betul. Ya, itu klaim, betul. Itu klaim Ibu. Saya akan buktikan lagi. No, it's not claim. Tapi berdasarkan Alkitab bilang tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan kalau bukan Roh Kudus. Jadi yang saya bicarakan ini adalah dari segi Alkitab. Jadi pandangan Alkitab kepada orang-orang, dan Alkitab juga mengatakan orang-orang yang di luar Kristus itu pikirannya masih diselubungi oleh ilah zaman, terselubung sampai kapanpun tidak mengerti. Dan saudara mau tahu ayatnya di mana? Alkitab jelas mengatakan ya bahwa saudara membaca Alkitab, Tuhan Yesus katakan kamu membaca kitab Musa, tapi kamu nggak kenal aku, padahal kitab Musa memuat tentang aku. Nah itu kenapa? Karena memang pikirannya masih tertutup. Jadi bagaimanapun saudara mau belajar, saudara nggak akan ngerti, kecuali seperti tadi saya katakan, buka hati sungguh-sungguh. Tuhan, aku ingin mencari kebenaran yang sejati. Benar-benar kebenaran dari Tuhan. Nah, baru. Ya. Mungkin begini, Bang James. Ya. Mungkin begini saya sarankan. Ya. Anda berdoa malam-malam, sholat tahajud atau sholat apapun, ya. Anda tanya langsung, siapa sih Tuhan yang sebenarnya itu? Betul. Ya, supaya Anda bisa puas. Karena kalau Anda berdiskusi tapi dengan cara berpikir yang Anda pahami sebagai orang yang tidak, atau sebagai orang yang menentang ketuhanan Tuhan Yesus, sampai kapanpun pikiran Anda akan tetap sama. Karena Anda akan terus memperjuangkan pikiranmu. Tapi cobalah bertanya malam-malam, sedikit rendah hati gitu loh. Kan tidak ada salahnya manusia rendah hati. Tanyalah, Tuhan siapa sih Tuhan yang sebenar? Tuhan yang menciptakan saya ini siapa sih sebetulnya? Nah, coba tanya gitu loh. Kalau Anda tanya, asal Anda betul-betul kepengen tahu Tuhan yang menciptakan Anda, nanti Anda tinggal lihat, nanti Tuhan Yesus akan menampakkan diri sama Anda. Jadi Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab, hanya ditulis di dalam buku, tapi dia Tuhan yang bisa berinteraksi. Dia memahami hati manusia, dia memahami keluhan manusia. Dia memahami jeritan manusia, dia memahami semua unek-unek, bahkan sampai bahasa air mata pun dia paham. Bahkan sampai manusia belum meminta pun dia sudah paham. Boleh saya menyanggah? Gitu. Ya? Boleh saya menyanggah? Ya, gini, saya tidak mengizinkan saya mau untuk menyangkal terus dari tadi, karena ini kan bukan ruang untuk perdebatan ya. Anda bertanya, kita sudah jelaskan. Nah, supaya Anda lebih puas, Anda bisa bertanya langsung kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang langsung menjawab kepada Anda gitu loh, Bang James. Karena kalau kita cuma menghabiskan waktu untuk menjawab pemahaman Anda, sampai kapanpun ini yang lain nggak kebagian. Cuman Anda terus yang kita jawab dari tadi gitu loh. Tapi Anda tetap ngotot juga, artinya tidak percaya terhadap apa yang kami jelaskan gitu. Oke, saya kasih kesempatan satu kali lagi, silakan. Apa yang Anda mau sampaikan, silakan. Statement penutup ya, sebelum saya keluar. Oke, terima kasih banyak ini Pak, saya masih diberikan kesempatan. Nah, taruhlah, misalkan ada seseorang yang berdoa malam-malam, dia bertemu dengan sosok yang Pak Yusuf bilang Yesus kan. Nah, yang pertama yang harus kita analisa ya sebagai orang yang berakal, kita analisa dulu apakah betul orang yang ditemui itu Yesus atau bukan. Nah, kemudian yang kedua, karena kan wajah Yesus di setiap negara itu beda-beda, banyak gambarnya. Saya sudah mencari, saya
tulis rupa Yesus, memang berbeda-beda. Kemudian toh tidak ada juga legitimasi dari kitab suci Bapak bahwasanya ketika bertemu dengan seseorang ini maka itu Yesus yang menemui Anda, itu tidak ada di Alkitab. Yang kedua, tunggu. Ya, yang kedua, klaim saya. Yang kedua, kalaupun misalkan itu sudah ada pengalaman pribadi seperti itu, ya, saya akan pertimbangkan lagi dengan perkataan Yesus di Yohanes pasal 17 ayat 3 dan 20 ayat 17. Aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan pertimbangan lain bahwasanya tidak ada satupun pernyataan dari Yesus, penulis Injil, Paulus yang jelas dan tidak ambigu bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Saya akan menganalisa itu lagi, Pak. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya kesaksian pribadi bukan sesuatu yang diandalkan. Terima kasih. Ya, jadi gini saya jawab, Bang James. Mengenai perjumpaan manusia dengan Tuhan, kalau Anda istilahnya mau merendahkan hati, berdoa malam-malam, sholat tahajud, Anda tanya siapa sih sebetulnya Tuhan yang menciptakan saya ini sebetulnya siapa? Karena kalau Tuhan yang menciptakan, pasti dia paham dengan bahasa manusia. Tidak perlu dengan menggunakan bahasa satu negara baru Tuhan itu paham. Mau pakai bahasa apapun Tuhan itu paham karena dia maha kuasa. Ya. Betul. Dan kalau Anda berjumpa dengan Tuhan, Bang James, itu berbeda dengan Anda berjumpa dengan manusia. Anda akan seyakin-yakinnya bahwa dia itu Tuhan. Karena apa? Karena Anda sudah buka hati. Pada saat Tuhan menyatakan diri, manusia itu tidak mungkin ragu kalau dia itu Tuhan. Karena dia berkuasa untuk membuat manusia itu menjadi yakin. Gitu. Halo? Dia itu berkuasa, Bang James. Ya. Saya waktu berjumpa dengan Tuhan, mau 1 dunia, mau 100 dunia mengatakan itu bukan Tuhan, saya tidak, itu omongan yang tidak penting buat saya. Karena saya terlalu yakin, saya lihat, saya berjumpa dengan Tuhan, kuasa Tuhan itu jauh lebih besar daripada 100 dunia yang bicara, itu bukan Tuhan, itu bukan Tuhan. Bagi saya itu omongan yang dikeluarkan oleh 100 dunia itu, jangankan cuma 1 dunia ya, 1 dunia ini kan sekarang 7 miliaran manusia. Jangankan cuma 1 dunia, 100 dunia yang bicara itu bukan Tuhan, itu saya tidak peduli, itu saya anggap sampah semua karena saya terlalu yakin, saya melihat dia, saya berjumpa dengan dia, itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Makanya saran saya, Anda itu harus alami dulu, baru Anda bisa mengatakan. Saya juga dulu, Bang James, saya kasih tahu ya, mungkin kalau Anda pernah lihat kesaksian saya di Tamparagi dulu, saya sudah katakan, saya dulu 95% sudah mau masuk Islam, sudah mau ikut Muhammad. Cuman tahun 85 Tuhan itu berjumpa secara pribadi dengan saya. Dan itulah yang membuat saya menghentikan semua perjalanan saya yang selama ini, yang saya anggap benar, yang saya terus menganggap itu benar, ternyata saya sudah salah gitu loh. Jadi Anda harus rendah hati ke diri gitu loh. Halo? Ya. Bapak bikin klaim lagi nih, harus saya sangka dong. Ya. Bapak banyak lagi bikin klaim Tadi kan pertanyaan Anda kan seperti itu, makanya saya jawab. Begini. Anda harus ketemu dengan Tuhan. Kan tadi Anda bilang Pak, kalau saya bertemu, saya akan cocokkan lagi dengan firman Tuhan. Apa itu benar Tuhan, apa bukan? Apa benar Tuhan Yesus, apa bukan? Kan katanya kan Anda bilang kalau mukanya Tuhan Yesus di negara-negara berbeda-beda. Itu kan menurut pemikiranmu. Tapi kalau Anda berjumpa dengan Tuhan, tidak ada yang bisa membantah di dalam hidup ini bahwa dia itu adalah Tuhan. Gitu. Halo. Ya. Begini Pak. Jelas ya? Taruhlah dia, sosok dia muncul kan di depan saya, kan? Nah, otomatis dia mengajak, ayo sembah saya. Tapi dia juga berfirman di kitab suci. Dia katakan satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa, bukan dia. Baru dia katakan dia punya Tuhan. Repot kalau bicara sama Anda terus begini. Anda dari tadi terus muter-muter di situ saja.
malah membantah terus. Ini kan repot berdiskusi sama Anda, ini Iya. kan nggak nyambung gitu loh. Iya. Ya oke. Begini. Ya, sudah dikasih waktu terlalu lama tapi juga nggak nangkap-nangkap. Ya. Ya kalau ada selubung memang begitu ya, susah bicara dengan Harus. orang yang ada selubung. Iya, betul. Ya. Oke. Kita sudah kasih kesempatan sangat istimewa loh, sudah hampir 20 menit atau 30 menit ini. Ya. Kita terima dulu tahu petis. Selamat malam tahu petis. Nah, untuk menjawab tadi Bang James, barusan saya dipimpin oleh Roh Kudus untuk membuka 2 Korintus 3 ayat 13 sampai 18. Bisa saya bacakan, Bu ya? Ya. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Mudah-mudahan Bang Jim masih ikut menonton acara ini. Dan ini satu lagi, saya pernah diskusi dengan teman dari saudara sebelah, dan dia selalu membandingkan Yesus dengan Allah dan Muhammad. Saya bilang, nggak bisa membandingkan Yesus head to head dengan Muhammad. Beda. Muhammad manusia 100%. Manusia duniawi. Yesus manusia duniawi dan surgawi. Dia manusia dan dia Allah. Terus dia tanya, kenapa kalau Yesus Allah, dia berdoa? Saya jawab, dia mengajarin kita umatnya cara berdoa. Makanya ada doa Bapa kami segala macam lah. Bagaimana kita mendoakan yang benar. Itu satu. Tapi mereka ngotot terus. Akhirnya jawaban saya satu. Yang membuat mereka terdiam. Saya bilang, Allah SVT kan memerintahkan kalian untuk sholat dan ngaji. Betul nggak? Betul katanya. Tunjukkan sama saya satu ayat di Al-Quran atau hadis di mana Allah SVT bisa ngaji dan sholat. Langsung mereka terdiam. Itu Bu jawaban. Mudah-mudahan Bang James juga dengar ini ya, Bang James. Tolong tunjukkan ayat di Al-Quran atau hadis di mana Allah SVT sedang ngaji dan sholat atau bisa ngaji dan sholat. Terima kasih. Salam kemenangan Pak Yusuf dan Ibu. Tetap semangat melayani. Tuhan berkati Bu. Tuhan berkati Pak. Terima kasih. Oke, kita ke Jasman Borneo. Shalom, selamat malam Pak Yusuf. Ya, selamat malam Pak. Jasman Borneo. Ya, malam Ibu Suryani. Jumpa lagi kita Bu. Ya, jumpa lagi Pak. Ya. Ya, selamat malam. Ya memang benar ya Pak tadi ya, karena saya tidak mengikuti dari awal Bu ya. Malam. Cuma mendengarkan yang panas saja tadi dari Pak James ini. Memang kadang-kadang sulit Bu kita menjelaskan karena memang tidak ada karena memang mereka tidak dipenuhi Roh Kudus. Kuncinya di situ. Bagaimana mau masuk? Betul. Kan Yesus sudah berkata begitu. Bagaimana engkau berkata tentang aku, tapi kau tidak mengenal aku? Nah, rujukan ayatnya tentang ketuhanan Yesus itu kan banyak sekali Bu di dalam Roma 10, 1 Korintus. Betul. Nah, saya bacakan satu Bu. Nah, 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, yang karenanya Dia kita hidup. Satu lagi Bu, 2 Korintus 11 ayat 31. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya. Tidak ada yang lain Bu. Ya, betul. Sebelum dunia dijadikan, Sang Firman itu sudah ada. Yesus itu sudah ada bersama-sama dengan Bapa di sorga. Nah, bagaimana kalau selalu mengklaim-klaim dari sini ya, kalau tidak dipenuhi Roh Kudus, bagaimana dia mau percaya dengan Yesus? Betul.
Kan seperti jelas sekali Bu, banyak sekali ayatnya. Nah, masuklah dulu seperti Pak Yusuf katakan tadi, masuklah dulu ke dalam, terima Yesus itu dulu, baru bercerita tentang Yesus. Nah, saya kira itu Bu, karena teman-teman di belakang banyak Bu. Selamat jumpa Bu, shalom Bu. Tetap kuat dalam pelayanan Bu. Ya, Tuhan Yesus berkati. Pak Yusuf, makasih Pak Yusuf. Pak Ibnu Gala sudah menerima Yesus Pak. Iya. Haleluya. Ya. Iya. Betul. Oke. Haleluya. Ya, makasih Bu. Salam semua. Salam. Salam. Oke. Kita ke Pak Joshua. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Ya, shalom. Pak Pastor, Pak Pendeta Yusuf. Selamat malam, Pak. Malam, Salam. Pendeta Suryani. Ya, selamat malam, Pak. Saya ke Ibu Pendeta dulu nih. Ya. Silakan, Saya Pak. dengar Ibu bersaudara dengan Uti Watimena ya? Ya, itu adik saya nomor 3. Watimena itu kan dari Maluku ya? Ya, betul. Jadi ibu ini orang Maluku, puji Tuhan. Iya, papa saya. Papa ya, iya. Puji Tuhan, ya terima kasih itu saya tanyakan klarifikasi. Tapi campur Banten ya. Campur Banten, ya Maluku dan Banten ada punya hubungan. Ya, ada itu sejarahnya memang ada. Ya, betul. Ya, dibuktikan dengan adanya pohon sagu di Banten dan pohon sagu di Maluku, Bu. Oh. Iya, di Aceh itu juga ada sejarahnya yang Maryam itu juga ya kalau nggak salah. Iya, sudah itu. Benar itu. Oke, jadi itu zaman-zaman di mana Injil firman Allah itu belum menjangkau, Roh Kudus belum juga menjangkau. Ya, memberkati sebagai kasih karunia anugerah kepada kita orang-orang Maluku. Kita ini bangsa Alfuru. Bangsa Alfuru, kalau itu alif furu, itu alif dalam bahasa kita sendiri, uru itu manusia, alif itu yang pertama. Itu menurut tuturan. Ya, ada 2 bangsa di bumi ini, satu bangsa dia memiliki sejarah tertulis. Sejarah tertulis yaitu bangsa Israel. Sedangkan kita ini memiliki sejarah tanah atau sejarah lisan. Sejarah tuturan. Tidak ada. Kita tidak punya sejarah, tidak bisa dibukukan. Karena itu diwariskan dari generasi ke generasi, tuturan itu. Nah, sudah kita tinggalkan itu karena di dalam Kristus Yesus Tuhan datang untuk melahirkan kita kembali menjadi manusia yang bukan bergantung kepada leluhur, keturunan manusia. Itu manusia lama yang penuh dengan dosa, yang kita tahu dalam ajaran Kristen bahwa sejak Adam. Kami bersyukur bahwa di dalam Kristen ini, khusus untuk perjanjian baru di dalam Injil, ada silsilah Yesus Kristus itu ya sangat ajaib. Matius hanya menampilkan silsilah dari Abraham sampai kepada Yesus Kristus. Sedangkan Lukas itu dia menampilkan silsilah dari Yesus naik terus sampai kepada Adam, dan di sana disebut Adam itu adalah anak Allah. Haleluya. Jadi bagi Bang James atau siapa saja yang mengingkari dan tidak mau menerima karena memang dosa masih menyelubungi hati. Kita seperti buang garam ke dalam laut, Ibu dan Pak Yusuf ya, Pak Yusuf sangat ngerti itu. Ya, kita juga seperti Ibu menjelaskan seperti menyampaikan mutiara. Buang mutiara kepada babi dan anjing. Betul, dia balik menyerang kita lagi. Nah, ya. Surga itu. Kita bersyukur tadi Pak Yusuf, saya berterima kasih dulu bahwa Bapak sudah malam ini berbicara tentang
satu dimensi, yaitu dimensi waktu, yang sentralnya ada pada Yesus Kristus, Firman menjadi manusia. Tapi kita juga, bumi ini ada bukan hanya dimensi waktu, tapi dimensi ruang. Yesus juga, dia menampilkan dimensi ruang. Itu ruang yang mana? Allah itu menciptakan bukan dunia. Dunia diciptakan oleh para cendekiawan, para filsafat, filsuf-filsuf yang menciptakan dunia. Tapi pada mulanya Allah menciptakan heaven, dalam bahasa Inggrisnya heaven and earth, sorga dan bumi, langit dan bumi dalam bahasa sorgawi itu ruang. Ya, kita dibungkus oleh ruang. Saya di sini di Ambon sudah ada pada waktu pagi, ya, waktu pagi. Ibu dan Pak di barat masih malam. Puji nama Tuhan. Ini waktu. Dan waktu ini ditentukan. Nah, kenapa Greenwich Time itu ditentukan di London, di Eropa, jam 6? Itu ada rahasianya. Perbedaan-perbedaan itu. Ya, bumi berputar menurut pengetahuan manusia begitu. Menurut hasil dari makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Nah, tapi sesungguhnya, bagi siapa saja yang mau belajar tentang ketuhanan Yesus, berbicara tentang Trinitas, Tritunggal, mereka tidak akan ketahui apa-apa karena kita punya Alkitab namanya Kejadian, itu Allah menciptakan. Dia memanggil, dia berbicara setelah dia menciptakan semuanya. Pada hari ke-6 terakhir, mahkota ciptaan yang dia ciptakan. Dia katakan, mari kita, baiklah kita ciptakan. Nah, disitulah kunci daripada tadi yang dipersoalkan Bapak, aku, dan seterusnya. Kita itu, disitulah letaknya. Jadi kalau tidak punya kitab suci tetapi tidak memulai dari situ, maka semuanya error. Ya, betul. Semuanya error, Bu. Semuanya error, Pak. Ya. Lalu, seperti filsafat, para filsuf, mereka ini pemikir, main dengan logika, mengembara di ruang-ruang nalar, di lorong-lorong gelap nalar itu. Nah, itu permainan setan bermain di situ. Iblis itu bermain di situ. Nah, manusia ini dinyatakan oleh Alkitab, firman Allah. Baik, itu Perjanjian Lama, apalagi Perjanjian Baru yang firman itu datang sendiri menjadi manusia. Nah, gambar Allah itu yang tadi Ibu katakan. Dia berbicara tentang Paulus. Bukan hanya Paulus berbicara tentang Tuhan. Petrus bicara tentang Tuhan. Ada surat-surat, banyak baca surat-suratan itu. Ada di 27 kitab itu. Jadi jangan mengklaim kepada satu orang. Itu pembenaran. Ya, mari buka hati, saudaraku. Sudah waktu. Tapi kalau Anda berkeras, ya ini ciri khas daripada Yudas Iskariot. Yang siap perutnya akan isi perutnya keluar. Dan tidak kasihan, tidak dapat surga. Ya, ruang yang dikendalikan oleh Yesus itu sentralnya, dia datang dari surga. Itu ruang. Dan waktu juga ditentukan oleh sentral padanya. Dia datang dari surga dan kita akan pergi ke sana. Haleluya. Seperti itu. Seperti itu. Ibu tidak usah menjelaskan firman Tuhan terlalu banyak untuk mereka ini. Alkitab itu. Mereka sudah siap untuk membantah. Ibu kasihan. Buang waktu, betul kita harus menginjil. Tetapi Tuhan Yesus bilang, jangan buang bicara untuk babi, Bu. Anjing-anjing itu. Karena anjing-anjing tidak akan masuk di dalam surga. Babi-babi tidak akan masuk. Mereka ini penjina semua. Yang ingin mereka biarlah. Ambillah surga yang 72 bidadari untuk kalian. Tapi kita menjadi mempelai. Gereja mempelai Kristus. Gereja akhir. Karena kita bicara tentang tidak mungkin bisa memahami Tuhan
dengan logika dan akal kita. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dari kejadian manusia saja kita sudah, biar dokter belajar sampai 700 tahun pun dia tidak bisa paham. Dari cairan saja bisa jadi manusia, begitu sempurna gitu. Haleluya. Haleluya. Untuk manusia saja kita nggak bisa paham. Manusia ini kan ada berapa itu? Satu diciptakan materialnya adalah tanah. Perempuan itu materialnya adalah tulang dan daging. Lalu anak, turunan. Kalau bicara anak, mari kita berbicara anak itu jangan lihat secara biologis. Bicara anak ini soal turunan. Haleluya. Turun. Yesus kan turun dari atas. Dia harus menjadi anak, bro. Itu disebut anak. Anak itu keturunan. Haleluya. Jadi kalau Anda berdebat itu filsafat, silakan. Anda carilah di filsafat. Pergilah ke Fakultas Filsafat Universitas di sana. Pergilah ke Aristoteles, pergilah ke Plato. Mereka juga mati tidak tahu. Mereka tidak lihat surga itu di mana, Tuhan itu bagaimana. Mereka tidak tahu. Puji Tuhan untuk kita. Betul, Pak. Dan saya heran juga bahwa justru sekarang Universitas Kristen ada pendeta yang sudah S1, mengambil S2 jurusan filsafat, S3, ngapain itu? Rasul Yakobus katakan, jangan berfilsafat, ambil hikmat yang dari atas. Yakobus katakan dalam surat Yakobus, hikmat yang dari atas bukan dari bawah. Yang dari bawah ini menciptakan perselisihan, beda pendapat, perselisihan, akhirnya timbul huru-hara, timbul masalah-masalah, lalu percekcokan. Tidak ada damai. Pak Josia, terima kasih Pak atas. Saya kira itu. Jadi Bapak, Ibu, karena Ibu saya punya istri Watimena, ya. Jadi gitu Ibu juga kita bersaudara, maju terus. Ibu bersaksi, nyatakan firman Allah. Amin. Mana-mana Ibu diutus, karena Injil itu dari Maluku, dia terus dia bercahaya. Pak Yusuf Unuk yang kedua kali malam hari ini maafkan saya. Terima kasih banyak waktu sudah diberikan. Puji Tuhan, tetap maju di dalam Tuhan. Tuhan Josia. Amin. Ya. Amin. Tuhan berkati. Oke, kita langsung ke Hasan Tandri. Pak Hasan Tandri, selamat malam Pak. Pak Hasan. Pak Hasan, bisa dengar suaranya Pak? Selamat malam Pak Yusuf, salam kemenangan. Salam kemenangan Pak. Salam kemenangan. Yes, amin. Oke, salam Bu Suryani. Ya, luar biasa ya. Salam Pak. Salam kemenangan. Oke. Jadi Tuhan Yesus dahsyat, satu keluarga Muslim terima Yesus. Ya. Pertanyaan saya gini, ya kan bukannya sebelumnya sudah mendapatkan maksudnya agama yang terbaik, yang paling benar. Jadi apa pentingnya mesti ada Yesus lagi? Ya, kalau agama itu kan aturan-aturan. Semua agama itu kan aturan-aturan, kaidah-kaidah. Tapi kalau Yesus itu membawa hidup yang kekal, itu kehidupan, beda ya. Jadi kalau hanya aturan-aturan tanpa kehidupan, semuanya sia-sia. Jadi itu. Jadi jelas, kalau Yesus itu betul-betul membawa kehidupan. Kalau agama, semua agama kaidah, semua agama itu mengajarkan aturan-aturan. Aturan-aturan kan bisa dibuat oleh manusia dan bisa dilanggar. Tetapi kalau Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus datang, ya betul. Tuhan Yesus datang itu memberi hidup dan memberikan satu kehidupan yang baru, itu berbeda sekali. Bukan berarti di luar Yesus tidak ada aturan. Betul, pasti ada, tapi beda ya, tapi beda. Jadi beda ya. Jadi yang tadi sekali lagi daging dan roh itu tidak pernah bersatu. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita dihidupkan, kita kembali kepada Allah. Kita mempunyai hubungan kembali kepada Allah, kita mempunyai hubungan. Jadi mengenal Allah itu dalam bahasa Yunani itu ginosko. Ginosko itu artinya mengalami. Mengalami Tuhan. Jadi kita itu bukan hanya mengenal Tuhan,
kita juga mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan dan mengalami Tuhan. Apa gunanya beragama tapi nggak pernah mengalami Tuhan? Sia-sia. Jadi akhirnya jadi orang yang hanya kalau beragama nggak ada Tuhan di dalamnya, jadi fanatik. Jadi akhirnya hukum itu yang menjadi, akhirnya aturan-aturan itu yang dijadikan Tuhan. Itu beda. Jadi akhirnya aturan-aturan mereka itu yang dijadikan Tuhan. Jadi kalau dilanggar, wah malas sekali. Tapi ya itu ya Pak ya, itu intinya seperti itu. Oke, kemudian saya bertanya ya, kalau gitu apa bedanya Yesus dengan agama Kristen? Yesus agama Kristen. Ya Yesus Kristen ya, Yesus itu, dengan agama Kristen. Yesus itu kan pengikut Yesus. Jadi barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Gitu ya. Jadi namanya ya Kristen itu pengikut Yesus. Jadi orang yang sudah percaya, orang yang sudah percaya terima Tuhan Yesus pasti mengikut Yesus. Ya. Amin, amin. Oke. Kalau gini, kalau sekarang saya mengaku nih ya, saya mengaku nih saya kan agama saya Kristen, di KTP saya Kristen. Bila perlu di dada saya tulisan Kristen besar-besar ya. Tapi Yesus di hati saya, Bu Suryani gimana? Yesus tidak ada di hati. Tapi setelah KTP. Jadi sama dengan kalau Kristen tanpa Yesus ya sama dengan agama-agama lain. Jadi satu hal yang perlu kita ketahui, kekristenan itu bukan agamawi. Kekristenan itu adalah hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau seandainya kita hanya melakukan ritual-ritual ibadah, peraturan-peraturan tanpa hubungan kita dengan Tuhan, pada hakikatnya semua yang kita lakukan itu adalah mati. Ya, jadi jelas ya, kekristenan itu bukan agamawi, bukan hanya aturan-aturan. Jadi agama, aturan-aturan ya, semua yang kita lakukan tanpa beribadah dan sebagainya, apapun, rajin beribadah segala macam, tapi belum mengalami perjumpaan kelahiran kembali sama Tuhan. Semua yang kita lakukan itu pada dasarnya adalah mati, termasuk Kristen. Ya. Jadi itu namanya agama Kristen, tetapi tidak belum berjumpa Yesus. Ya. Itu. Jadi apa pentingnya ya? Apa pentingnya Yesus dalam hidup setiap orang yang mengaku orang Kristen? Apa pentingnya? Dia boleh hidup kita. Yesus nggak ada dalam hati kita, boleh nggak? Nggak. Tanpa Yesus ya kita mati. Jelas ya. Tanpa Yesus. Jadi Yesus itu hidup kita sendiri. Jadi tanpa Yesus ya mati, binasa, jelas. Apa pentingnya? Ya dia hidup kita kok, hidup yang kekal. Jadi ketika kita menerima Yesus, kita menerima hidup. Jadi hidup manusia kan terdiri dari dua kehidupan, kehidupan jasmani dan rohani. Dan kita kehidupan jasmani itu hanya sementara saja, tetapi kehidupan rohani itu kekal. Dan Yesuslah kehidupan kita sendiri. Ya tanpa Yesus yang nggak hidup, ya mati kekal di neraka. Itu jelas. Amin. Jadi saya coba simpulkan, Bu Suryani bilang apa Tuhan Yesus dahsyat ya. Jadi satu keluarga percaya pada Yesus ya. Meskipun sudah memiliki ya kepercayaan yang dikatakan paling benar. Nah, tapi ternyata itu nggak cukup ya. Jadi tetap butuh Yesus yang masuk dalam hati setiap kita, hati Bu Suryani dan keluarganya. Nah, itulah yang membuat hidup jadi hidup gitu ya. Betul nggak Bu Suryani ya? Jadi faktor Yesus itu membuat kita jadi hidup. Kalau tidak Yesus berarti kita mati, meskipun tetap berjalan ya, tetap hidup masuk di dunia gitu. Betul gitu ya Bu Suryani ya? Ya. Oke. Jadi kan ada kematian itu ada. Ya, kematian itu ada kematian jasmani, ada kematian rohani. Dalam YouTube saya, beberapa hari yang lalu saya sudah membahas ada 4 macam kematian. Nah, apa itu 4 kematian? Jadi mungkin nanti ya gimana?
4 macam kematian. Yang pertama, mati secara jasmani. Mati secara jasmani itu nafas kita pergi ya, meninggalkan, itu tahu. Tetapi bagi orang yang percaya, kematian jasmani bukan lagi yang menakutkan. Ketika dia sudah dihidupkan secara rohani. Ya, jadi ketika orang itu sudah terima Yesus, mendapat hidup yang kekal, kematian jasmani bukan lagi menjadi hal yang menakutkan, karena sudah ada jaminan hidup yang kekal. Dan ingat, Yesus katakan, kamu harus bersukacita karena namamu terdaftar di sorga. Jadi jelas loh, terdaftar di sorga. Jadi orang-orang yang percaya Yesus namanya sudah terdaftar di sorga. Nah, itu kematian yang pertama. Pertama itu kan jasmani. Kedua, kematian rohani. Kematian rohani itu adalah orang bisa hidup secara jasmani seperti kita, tetapi nggak ada hubungan dengan Tuhan. Belum mengalami kelahiran kembali, belum mendapatkan hidup yang kekal, belum ada Yesus dalam hidupnya, belum ada Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang membuat kita hidup secara rohani. Nah, kemudian kematian yang ketiga itu adalah ketika selama masih hidup di dunia, dia mati secara jasmani, dia mati secara rohani. Sehingga nanti ya di alam maut sana dia mati, itu namanya mati kekal. Nggak ada harapan. Kalau sudah yang namanya nafas sudah berdetak, jantung sudah berhenti, di alam sana udah nggak ada kesempatan. Orang kaya itu bilang, aduh tolonglah Bapak Abraham, tolonglah utus malaikat ke siapa kek, kasih tahu tuh sama saudara-saudara saya. Kata Abraham, nggak bisa, ya. Nah itu udah nggak bisa lagi. Nah kemudian kematian yang keempat, itu kematian yang sekarang, itu udah neraka loh. Orang kaya itu udah, tolonglah Bapak Abraham, bilang tuh sama si Lazarus, celupkan tangannya di air, kemudian taruhkan di lidahku. Jadi udah apil situ. Masa penunggu di Seoul itu ya. Nah kemudian kematian yang keempat itu kematian final death, kematian yang terakhir. Nanti setelah akhir zaman seluruhnya, bumi ini dihanguskan dan manusia yang tidak percaya sama Tuhan Yesus dibangkitkan. Kita orang yang percaya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan, kita dibangkitkan dengan tubuh yang mulia ya. Dan naik di awan-awan. Tetapi bagi mereka yang belum percaya, mereka nggak dibangkitkan dulu. Kapan dibangkitkan? Nanti waktu diadili. Itu bisa dibaca dari Wahyu pasal 20. Di mana ada tahta putih, Yesus duduk di situ. Semua orang menghadap dia. Dan barang siapa yang tidak ada namanya dalam buku kehidupan, mereka akan dibuang ke lautan api selama-lamanya. Itu final death. Ya. Jadi mereka waktu sekarang ini nanti hanya dibangkitkan dan mendapat hukuman kekal. Ah itu. Ya baik, itu ya. Jadi Oke Bu Suryani, jadi saya tangkap intinya, artinya Yesus solusi satu-satunya gitu ya, untuk memiliki hidup kekal. Ya, terima kasih. Betul. Terima kasih Pak Yusuf. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan Pak Sam. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus satu-satunya, di luar dia tidak ada lain lagi. Amin. Haleluya. Oke teman-teman, waktu dan kondisi juga yang membatasi kita. Terima kasih buat semuanya. Ya. Dan silakan kita dukung narasumber kita. Ya, Anda bisa salurkan persembahan di bawah layar deskripsi. Kami sudah cantumkan. Ya, silakan kita dukung narasumber supaya narasumber bisa melayani, Ibu Suryani bisa melayani dengan maksimal, bisa melakukan penginjilan dan banyak jiwa bisa diselamatkan, dibawa ke surga. Oke teman-teman, silakan didukung ya, supaya semuanya bisa sesuai dengan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Teman-teman yang belum bisa berdiskusi malam hari ini, kami arahkan ke program selanjutnya. Kami sangat menghargai Anda semua, karena waktu dan kondisi yang membatasi kita ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua. Dan juga jangan lupa kunjungin saya punya channel, Suryani Pantau. Oh ya, oke. Silakan teman-teman.